Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Tiu, saya mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 3, kelas A, dengan NIM 1903030014. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan sesuai pemahaman saya tentang satu buku yang berjudul Research Method and Writing Research Proposal, atau yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Langsung saja, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Ini mendefinisikan definisi yang berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu telah diterima selama berabad-abad. Penelitian ilmiah bersifat publik, yaitu kemajuan ilmiah bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Seorang peneliti, khususnya di bidang sektor akademik, tidak dapat berdebat tentang pengetahuan pribadi, metode atau data untuk keakuratan temuannya. Informasi penelitian ilmiah harus dikomunikasikan secara bebas dari satu peneliti ke peneliti lainnya. Yang kedua, sains adalah empiris. Oleh karena itu, peneliti harus sangat berhati-hati dalam laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, sains itu objektif. Sains mencoba menyingkirkan eksentrisitas penilaian oleh peneliti. Saat studi dilakukan, aturan eksplisit dan prosedur dibangun dan peneliti terikat untuk mengikutinya. Yang keempat, sains adalah sistematis kumulatif, di mana ilmuwan harus menghubungkan konsep abstrak dengan dunia empiris. Pengamatan yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instrumen pengukuran. Di sini juga dikatakan bahwa sains itu bersifat prediktif. Kemudian yang akan kita bahas yaitu prosedur penelitian. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak bias atau tidak menyimpang. 8 langkah proses penelitian yang khas meliputi yang pertama itu pilih masalah, yang kedua tinjau penelitian dan teori yang ada, yang ketiga kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang keempat menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. Yang kedelapan, gandakan penelitian. Langkah keempat yaitu menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, mencakup keputusan apakah akan menggunakan penelitian kualitatif atau dengan melakukan wawancara atau penelitian kuantitatif. Kemudian langkah kedua dan kedelapan yaitu tinjau penelitian dan teori yang ada dan gandakan penelitian adalah opsional dalam penelitian sektor swasta karena dalam banyak contoh penelitian dilakukan untuk menjawab spesifik dan pertanyaan unik terkait keputusan di masa depan. Kemudian, sektor penelitian akademik dan pribadi. Untuk menyelidiki suatu masalah, peneliti perlu mengetahui jenis studi yang telah dilakukan dan seterusnya. Semua langkahnya interaktif. Hasil atau kesimpulan dari setiap langkah berpengaruh pada langkah-langkah lain. Kemudian yang berikutnya sektor penelitian akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama. Yang pertama, akademis dan swasta. Penelitian akademis dan swasta terkadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan, di mana penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas.
Ini juga secara umum berarti bahwa penelitian memiliki pendekatan teoritis atau ilmiah, yaitu misalnya hasilnya dimaksudkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Penelitian sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah bisnis dan industri atau konsultan penelitian mereka. Ada perbedaan lain antara akademik dan sektor swasta. Akademik dan sektor swasta penelitian. Misalnya, penelitian akademis bersifat publik. Penelitian sektor swasta di sisi lain menghasilkan kepemilikan data, hasil dianggap sebagai satu milik dari agen sponsor dan umumnya tidak dapat diperoleh oleh orang lain, atau bisa dikatakan penelitian akademis itu hasilnya untuk semua orang, sedangkan penelitian swasta itu hasilnya hanya untuk ini pemilik sponsornya. Prosedur penelitian. Bab ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasikan dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Pendekatan penelitian hanya memberikan indikasi tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin ada. Ada 4 sumber topik penelitian. Yang pertama, majalah dan terbitan berkala. Yang kedua, ringkasan penelitian. Yang ketiga, situasi setiap hari. Dan yang keempat, arsipkan data. Untuk mendasari ke-8 langkah dalam proses pemilihan topik penelitian adalah validitas. Dengan kata lain, semuanya adalah langkah atau ide awal untuk analisis dan interpretasi data yang benar untuk diikuti dalam mencoba menjawab pertanyaan. Ada 4 karakteristik penelitian rancangan. Yang pertama, pengaturan naturalistik, di mana untuk hasil proyek apapun yang memiliki validitas eksternal. Yang kedua, hubungan sebab akibat, di mana yang jelas peneliti harus membuat setiap upaya untuk mengontrol intervening atau spurious, independent atau dependent hubungan variabel. Yang ketiga, pengukuran tidak mengganggu dan valid. Yang keempat, realisme. Desain penelitian harus realistis. Setelah desain penelitian dikembangkan dengan baik, peneliti harus melakukan prauji pada fase proyek sebanyak mungkin. Kemudian validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada seberapa baik hasil sebuah penelitian digeneralisasikan di seluruh populasi, pengaturan, dan waktu. Eksternal validitas studi dapat sangat dipengaruhi oleh interaksi di analisis variabel seperti pemilihan subjek, instrumentasi, dan kondisi eksperimental. Sebuah studi yang kurang validitas eksternal tidak dapat diproyeksikan ke situasi lain. Penelitian itu hanya berlaku sampai di sampel yang diuji. Kebanyakan prosedur untuk mencegah ketidakabsahan eksternal berhubungan dengan sampel pemilihan. Yang berikutnya adalah penelitian survei. Yang pertama, deskriptif dan analitis survei. Survei deskriptif dan analitis. Sebuah survei deskriptif mencoba menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu dengan menggambarkan apa yang ada saat ini. Survei analitis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa situasi itu pasti ada. Dalam pendekatan ini ada 2 atau lebih variabel, biasanya diperiksa untuk menguji hipotesis penelitian. Hasilnya memungkinkan peneliti untuk menguji keterkaitan antar variabel dan untuk dibuatkan kesimpulan penjelasan. Kemudian metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif percaya bahwa manusia semuanya berbeda secara fundamental dan tidak dapat dibuat pigeonhole. Sebaliknya, para sarjana kualitatif berusaha menghasilkan penjelasan yang unik tentang situasi atau individu tertentu. Sedangkan peneliti kuantitatif berusaha untuk meneliti lebih luas dan berusaha untuk lebih mendalaminya. Kemudian yang berikutnya yaitu studi kasus. Metode studi kasus adalah teknik penelitian kualitatif umum lainnya. Sederhananya, studi kasus menggunakan sumber data sebanyak mungkin untuk menyelidiki secara sistematis individu, kelompok, organisasi, atau acara. Ada 4 karakteristik penting dari penelitian studi kasus. Yang pertama, khusus, di mana di sini artinya
Studi kasus difokuskan pada situasi peristiwa, program atau fenomena tertentu yang merupakan metode yang baik untuk mempelajari masalah praktis kehidupan nyata. Yang kedua, deskriptif. Hasil akhir dari studi kasus dirinci di deskripsi topik yang diteliti. Kemudian yang ketiga, heuristik. Studi kasus membantu orang untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Interpretasi baru, perspektif baru, makna baru, dan wawasan baru adalah semua tujuan studi kasus. Yang keempat, induktif. Kebanyakan studi kasus bergantung pada penalaran induktif. Prinsip dan generalisasi muncul dari pemeriksaan data. Banyak studi kasus yang mencoba menemukan hal baru daripada memverifikasi hipotesis yang ada. Demikian video singkat yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Mohon maaf apabila penjelasan saya sangat singkat dan kurang jelas. Sekian dan terima kasih.